Kita semua kan pernah ya ngalamin kejadian negatif. Momen-momen ketika rasanya, aduh kok gagal sih, atau dunia kayak runtuh gitu. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya kok reaksi orang bisa beda-beda banget padahal kejadiannya mungkin mirip? Kenapa ada yang bisa, oke, bangkit lagi, belajar gitu dari kesalahan. Sementara yang lain malah ngerasa hancur, bahkan sampai mempertanyakan diri sendiri gitu. Itu pertanyaan fundamental banget loh. Dan seringkali jawabannya tuh bukan di kejadiannya itu sendiri, tapi lebih ke kacamata yang kita pakai buat melihat diri kita, ya kan? Dan tantangan yang kita hadapi. Keyakinan-keyakinan kita yang tersembunyi gitu tentang kemampuan kita, potensi kita. Nah, itu dia. Dan itulah yang mau kita gali lebih dalam hari ini. Kita akan mengupas riset penting dari Profesor Carol Dweck, khususnya dari bukunya Self Theories. Kita mau lihat gimana sih keyakinan dasar kita, terus tujuan hidup kita, itu ternyata bisa jadi, prediktor kuat. Prediktor buat apa? Buat hilangnya harga diri, terus munculnya reaksi depresif pas kita lagi susah. Nah, ini fokus utama kita dari materi yang Anda bagikan. Benar sekali. Kita akan coba bongkar ya, gimana dua cara pandang dasar soal diri sendiri nih. Satu yang mikir kualitas kita itu tetap nggak bisa diubah, satu lagi yang mikir kualitas itu bisa dikembangkan. Nah, dua pandangan ini ternyata implikasinya gede banget. Pengaruhnya itu sampai ke tujuan apa sih yang kita kejar dalam hidup, dan yang paling penting nih, gimana kombinasi keyakinan dan tujuan ini ngebentuk respons emosional kita pas ketemu kegagalan atau hal negatif. Oke. Jadi misi kita hari ini itu ya buat memahami nih rantai hubungannya dari keyakinan implisit, terus ke tujuan hidup, sampai ke dampaknya buat harga diri kita dan kerentanan kita sama depresi. Yuk kita mulai kupas lapisannya satu-satu. Oke, pertama-tama ya kita refresh dikit nih soal dua teori implisit inti yang jadi dasar risetnya Dweck ini. Ada yang namanya teori entitas. Ini tuh keyakinan kalau kualitas dasar kita, kayak ya kecerdasan, bakat, kepribadian, itu sifatnya tetap, udah paten gitu. Kayak Anda tuh punya jatah segitu ya udah, gitu aja. Ya, jadi perspektif ini ngelihat kemampuan itu statis. Kalau Anda percaya ini, wah tiap tugas atau tantangan itu jadi kayak ujian. Ujian buat ngukur seberapa banyak sih jatah pinter atau bakat Anda. Nah, kegagalan dalam pandangan ini rasanya bisa personal banget dan kayak vonis akhir gitu. Nah, di sisi lain, ada teori pertambahan atau incremental theory. Ini keyakinan kalau kualitas diri itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat usaha, belajar, coba strategi baru, pokoknya gigih aja gitu. Bukan berarti kita nggak ngakuin ada perbedaan bakat awal ya, atau kecepatan belajar. Tapi intinya percaya kita bisa tumbuh. Betul. Jadi penganut teori pertambahan ini ngelihat kemampuan itu dinamis, bisa diasah. Usaha dan tantangan itu bukan ancaman buat mereka. Justru itu jalannya buat jadi lebih pintar atau lebih bisa. Kegagalan itu dilihat bukan sebagai, wah, akhir dari segalanya. Tapi lebih kayak informasi, semacam umpan balik gitu. Oh, strategi ini belum oke nih, perlu diperbaiki. Nah, risetnya Dweck ini nunjukin kaitan yang, wah, menarik banget antara teori implisit yang dipegang orang sama jenis tujuan yang mereka prioritasin. Mereka yang pegang teori entitas, yang kemampuannya tetap tadi, cenderung ngejar yang namanya tujuan performa. Fokus utamanya apa tuh? Fokusnya itu buat ngebuktiin kemampuan yang mereka anggap udah tetap itu. Jadi mereka pengen kelihatan pinter, dapat validasi dari luar, kayak nilai bagus, pujian, pengakuan, dan yang penting juga mereka berusaha keras buat menghindari kelihatan bodoh atau nggak mampu. Makanya tantangan sering dihindari, soalnya ada resiko gagal, dan kalau gagal, menurut mereka yaitu nunjukin keterbatasan permanen diri mereka. Sementara itu, yang pegang teori pertambahan, yang percaya kemampuan bisa tumbuh. Nah, mereka ini lebih condong ke tujuan belajar atau tujuan pertumbuhan. Buat mereka, tujuan utamanya bukan ngebuktiin diri, tapi ngembangin diri. Mereka pengen belajar hal baru, kuasain skill, hadapi tantangan meskipun susah. Gak apa bikin salah di awal. Bener banget. Buat mereka, usaha itu justru caranya buat mengaktifkan, menumbuhkan kecerdasan atau kemampuan. Jadi tantangan itu malah dicari, bukan dihindari.
Nah, yang jadi krusial banget dan ini inti bahasan kita yang merujuk ke bab 7 buku Dweck ya, itu gimana perbedaan mendasar dalam keyakinan dan tujuan ini secara dramatis banget mempengaruhi cara kita merespons pas ada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Dampaknya tuh jauh, bukan cuma soal motivasi belajar aja, ini nyentuh ke inti kesehatan emosional kita. Oke, ayo kita masuk ke bagian yang benar-benar bikin melek dari riset ini. Dweck dan timnya itu ngelakuin studi yang ngebandingin respons terhadap kegagalan. Mereka bandingin antara orang-orang dengan teori entitas yang kuat sama sekelompok mahasiswa yang waktu itu lagi ngalamin gejala depresi, dari sedang sampai berat. Semuanya dikasih skenario kegagalan hipotetis. Misalnya, gagal ujian penting atau ditolak dalam situasi sosial gitu. Dan hasilnya, wah, ini sangat mengejutkan. Dan ada mengkhawatirkan juga sih, waktu diukur dalam berbagai aspek ya, kayak kecenderungan nyalahin diri sendiri secara global. Gitu ngomong saya emang bodoh atau saya nggak berharga. Terus bikin penilaian negatif menyeluruh soal kecerdasan atau nilai diri mereka. Intensitas emosi negatifnya juga tinggi, kayak malu, putus asa, sedih banget, dan bahkan kecenderungan buat nyerah atau narik diri dari tantangan berikutnya. Nah, pola respons dari kelompok teori entitas ini ternyata hampir identik sama pola respons mahasiswa yang secara klinis nunjukin gejala depresi. Hampir identik, serius. Itu kata yang kuat banget lor, jadi bukan cuma mirip, tapi polanya sama persis gitu. Iya, secara statistik dalam banyak ukuran kunci perbedaannya itu nggak signifikan. Dua-duanya sama-sama cenderung ngelihat kegagalan itu sebagai cerminan langsung dari kekurangan diri yang permanen, yang mendasar. Mereka nggak cuma mikir, oh strategi saya salah, tapi mikirnya diri saya yang salah. Mereka ngelakuin yang Dweck sebut sebagai global negative self-attributions. Ini bukan lagi cuma kecewa biasa, tapi udah serangan ke identitas diri. Wah. Terus gimana dengan kelompok teori pertambahan? Reaksi mereka gimana di studi yang sama? Beda jauh, sangat kontras. Mereka itu secara signifikan beda dari dua kelompok tadi ya, yang entitas sama depresi. Mereka jarang banget nyalahin diri secara global. Kalaupun ada penilaian, biasanya lebih spesifik, fokus ke perilaku atau strategi. Misalnya mikir, wah saya harusnya belajar lebih giat nih, atau mungkin perlu coba cara lain deh. Fokus mereka bukan ke siapa saya, tapi lebih ke apa yang bisa saya lakuin selanjutnya buat perbaiki situasi atau belajar dari pengalaman. Resiliensi mereka jauh lebih besar. Ini benar-benar nunjukin ya betapa kuatnya keyakinan dasar kita. Sesuatu yang kayaknya abstrak ya, keyakinan soal sifat kecerdasan. Ternyata bisa menciptakan kerentanan psikologis yang nyata banget pas kita ketemu kesulitan. Pola pikir entitas itu seolah-olah kayak nyiapin panggung gitu ya, buat reaksi yang mirip depresi pas kegagalan datang. Tepat sekali. Teori entitas itu kayaknya melahirkan pandangan kalau kegagalan itu bukti inkompetensi permanen, yang kemudian mancing perasaan gak berdaya, terus penilaian diri negatif yang dalam banget. Dan pola inilah yang juga jadi ciri khas dari depresi. Jadi, keyakinan implisit ini bukan cuma soal preferensi cara mikir aja, tapi bisa jadi faktor resiko psikologis yang signifikan. Dan bukti pendukungnya nggak cuma itu ya. Ada studi longitudinal juga yang ngasih gambaran dampak jangka panjangnya. Richard Robbins dan Jennifer Pauls, mereka ngelakuin studi yang menarik banget. Ngikutin mahasiswa di UC Berkeley selama 4 tahun kuliah. Iya, studi ini penting banget soalnya ngelacak perubahan seiring waktu. Mereka ngukur teori implisit mahasiswa, entitas atau pertambahan pas mereka baru masuk kuliah. Terus, mereka pantau perkembangan harga diri atau self-esteem mereka selama 4 tahun itu. Temuan utamanya apa? Apakah teori implisit di awal kuliah itu bisa nebak gimana harga diri mereka ke depannya? Jelas banget, mahasiswa yang masuk dengan teori entitas yang kuat, yang yakin kecerdasan itu tetap. Secara rata-rata, nunjukin penurunan harga diri selama 4 tahun kuliah. Yang menarik dan agak ironis juga sih, kelompok entitas ini awalnya malah punya skor SAT, tes masuk universitas di AS itu, yang lebih tinggi loh dibanding kelompok pertambahan. Jadi walaupun mungkin secara akademik masuknya dengan skor lebih bagus, harga diri mereka malah lebih gampang turun ya selama kuliah? Benar. Sebaliknya, mahasiswa yang masuk dengan teori pertambahan itu cenderung mempertahankan atau bahkan sedikit ningkatin harga diri mereka selama periode yang sama. Akibatnya apa? Kesenjangan harga diri antara dua kelompok ini makin lebar seiring berjalannya waktu kuliah. Studi Robbins dan Pauls ini juga nyoba gali lebih dalam ya, kenapa bisa gitu? Faktor apa sih yang jadi perantaranya antara teori entitas sama penurunan harga diri itu? Nah, mereka nemuin beberapa jalur kunci nih.
Pertama, ya kayak yang udah kita bahas tadi. Pemegang teori entitas itu lebih fokus ke tujuan performa. Sibuk ngebuktiin diri, bukannya benar-benar belajar dan berkembang. Kedua, respons emosional mereka lebih negatif terhadap tantangan akademik. Rasa malu, cemas, atau tertekan itu lebih gampang muncul kalau mereka ketemu kesulitan atau nilai yang kurang bagus. Ketiga, mereka cenderung nunjukin respons perilaku yang lebih tak berdaya. Helpless responses gitu. Kayak lebih gampang nyerah, ngurangin usaha, atau ngindarin mata kuliah yang dianggap susah. Jadi kombinasi dari fokus ke performa, terus reaksi emosional negatif, sama perilaku yang gampang nyerah ini. Yang semuanya akarnya dari teori entitas, itu kayaknya jadi mesin yang rusak harga diri mereka pelan-pelan ya, di lingkungan akademik yang kompetitif kayak Berkeley. Sementara itu, pemegang teori pertambahan, karena fokusnya ke tujuan belajar, mereka cenderung melihat tantangan sebagai peluang. Mereka ngelaporin merasa lebih termotivasi oleh nilai-nilai mereka sendiri, kayak pengen belajar gitu, lebih gigih juga, dan pakai strategi yang lebih adaptif pas ketemu kesulitan. Nah, ini yang ngelindungin harga diri mereka, meskipun ya pasti ngalamin juga kemunduran akademik sesekali. Studi ini benar-benar nunjukin gimana keyakinan dasar kita bisa ngebentuk pengalaman kita dalam jangka panjang. Konsep tujuan ini terus dikembangin lagi ya, sama psikolog lain, Benjamin Dykman. Dia ngelihat kalau pola tujuan performa versus tujuan belajar ini nggak cuma relevan di dunia akademik aja, tapi bisa dilihat sebagai orientasi yang lebih luas dalam kita ngejalanin hidup sehari-hari. Betul, Dykman ngusulin dua orientasi tujuan fundamental. Tujuan mencari validasi sama tujuan mencari pertumbuhan. Ini mirip sih sama konsepnya Dweck, tapi diterapin lebih umum ke berbagai aspek kehidupan kita. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa sih? Mencari validasi sama mencari pertumbuhan dalam konteks sehari-hari itu maksudnya gimana? Oke, individu yang dominan nyari validasi, kata Dykman, itu punya kebutuhan terus-menerus buat ngebuktiin nilai diri mereka. Harga diri mereka tuh, gampang banget naik turun tergantung pencapaian sama pengakuan dari luar. Mereka kayak terus-terusan nanya dalam hati, aku cukup baik nggak ya? Orang lain nganggap aku kompeten nggak ya? Menarik, sukses. Nah, kegagalan atau penolakan itu jadi ancaman besar banget karena dianggap bukti kalau mereka itu nggak cukup. Jadi kayak hidup di panggung pertunjukan gitu ya? Harus selalu tampil sempurna terus. Bisa dibilang gitu, ada kecemasan mendasar soal penilaian orang lain. Nah, sebaliknya, individu yang dominan nyari pertumbuhan, fokusnya lebih ke proses pengembangan diri. Mereka ngelihat hidup itu kayak perjalanan belajar. Pertanyaan kuncinya bukan aku udah cukup baik belum ya, tapi lebih ke gimana caranya aku bisa belajar dari pengalaman ini, apa nih yang bisa aku kembangin. Tantangan bahkan kegagalan dilihat sebagai kesempatan buat tumbuh jadi versi diri yang lebih baik. Terus gimana Dykman ngehubungin orientasi tujuan ini sama kesehatan mental, khususnya depresi dan kecemasan? Nah, disinilah nyambungnya. Jadi jelas banget dan relevan sama fokus kita di bab 7 Dweck tadi. Dweckman nemuin korelasi yang kuat banget dan konsisten. Orientasi nyari validasi itu secara signifikan memprediksi berbagai indikator masalah psikologis, termasuk tingkat depresi yang lebih tinggi, ya saat ini, riwayat masa lalu, maupun kecenderungan umum. Terus berbagai bentuk kecemasan, terutama cemas sosial sama takut gagal. Juga kecenderungan lebih besar buat nyalahin diri sendiri secara destruktif, dan pakai strategi coping yang kurang bagus, kayak narik diri atau mikir berlebihan pas lagi stres. Yang paling menonjol dari temuan Dweckman, kayak yang Anda sebut tadi, itu interaksi antara orientasi tujuan ini sama tingkat stres ya? Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi Dykman nemuin meskipun stres itu pasti ngaruh negatif ke semua orang ya, tapi dampaknya itu jauh lebih buruk buat mereka yang orientasinya ke validasi. Ketika tingkat stres dalam hidup mereka naik, misalnya karena masalah kerjaan, hubungan, atau kesehatan, skor depresi mereka itu naiknya jauh lebih tajam dibanding mereka yang orientasinya ke pertumbuhan. Seolah-olah kebutuhan terus-menerus buat divalidasi itu bikin mereka rapuh banget sama guncangan hidup. Wah, ini kayak fondasi emosional yang goyang ya. Begitu ada badai, stres naik, bangunannya lebih gampang runtuh. Sementara yang fokus ke pertumbuhan, Dykman bikin pola sebaliknya. Orientasi nyari pertumbuhan itu korelasinya negatif sama depresi dan kecemasan. Artinya makin kuat orientasi pertumbuhan seseorang, makin kecil kemungkinan mereka kena depresi atau cemas. Selain itu, orientasi ini juga memprediksi penggunaan strategi penanganan masalah, coping strategies, yang lebih aktif, konstruktif, fokus ke solusi.
Mereka lebih mungkin ngadepin masalah langsung, cari dukungan, atau belajar dari pengalaman itu. Kalau kita tarik benang merahnya lagi ke kerangka Dweck, jelas banget kelihatan gimana tujuan hidup ini, yang seringkali didorong sama teori implisit kita, berfungsi kayak perantara penting yang nentuin kita bakal adaptasi atau malah kejebak dalam maladaptasi pas ngadepin kejadian negatif. Pembahasan soal tujuan mencari validasi ini ngebawa kita ke konsep terkait yang juga penting banget nih, yaitu harga diri kontingen atau contingent self-worth. Pernah nggak sih Anda ngerasa nilai diri Anda itu kayak roller coaster? Melambung tinggi pas berhasil atau dipuji, tapi langsung anjlok ke dasar pas gagal atau dikritik. Nah, itulah intinya harga diri kontingen, perasaan berharga yang sifatnya bersyarat. Jadi, hanya muncul kalau dan ketika kita memenuhi standar tertentu. Biasanya standar dari luar ya, kayak kesuksesan, persetujuan, performa bagus. Dan sebaliknya, ngerasa nggak berharga ketika kita gagal memenuhi standar itu. Risetnya Dijkman dan juga riset Dweck sendiri yang dirangkum di buku Self Theories itu nunjukin hubungan yang erat banget antara teori entitas, tujuan nyari validasi, sama harga diri kontingen ini. Masuk akal banget sih hubungannya. Kalau Anda percaya kemampuan Anda tetap, ya kan, teori entitas, maka tiap performa itu jadi kayak ukuran final dari nilai Anda. Dan kalau Anda terus-terusan butuh bukti kalau Anda bernilai, tujuan validasi tadi, ya wajar kalau perasaan berharga Anda jadi bergantung banget sama hasil-hasil sesakat ini. Harga diri Anda jadi rapuh, gampang banget goyah sama angin kesuksesan atau badai kegagalan. Persis, tiap kegagalan itu bukan cuma kejadian di luar diri, tapi dirasain sebagai serangan langsung ke inti diri. Saya gagal ujian ini, itu gampang banget diterjemahin jadi saya adalah seorang yang gagal atau saya nggak cukup pintar. Ini beda sama harga diri yang lebih stabil atau non-kontingen yang didasarin sama penerimaan diri yang lebih mendasar, lepas dari naik turunnya pencapaian sesaat. Orang dengan harga diri non-kontingen mungkin kecewa karena gagal, tapi itu nggak otomatis ngerusak perasaan mereka soal nilai diri mereka secara keseluruhan. Oke, jadi kombinasi teori entitas sama tujuan validasi ini kayaknya nyiptain semacam resep ya. Resep buat harga diri yang rapuh dan kontingen. Yang pada gilirannya bikin kita lebih rentan kena dampak psikologis negatif dari kegagalan dan kesulitan. Benar, ini jadi kayak lingkaran setan gitu. Keyakinan entitas dorong pencarian validasi bikin harga diri jadi kontingen, dan harga diri kontingen bikin kita kepukul banget sama kegagalan, yang kemudian bisa mancing respons mirip depresi, sekaligus olah konfirmasi keyakinan awal kalau kita emang punya keterbatasan tetap. Paham dinamika ini penting banget kalau kita mau bangun ketahanan emosional. Oke, nah setelah kita menjelajahi semua kaitan ini ya, mari kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Pembahasan kita hari ini yang banyak ngambil dari riset Carol Dweck di Self Theories, khususnya yang nyorotin soal prediksi hilangnya harga diri dan reaksi depresif, ini ngasih pesan yang kuat banget. Pesan intinya adalah bahwa keyakinan paling mendasar yang kita pegang tentang diri kita, khususnya soal kita ngeliat kualitas inti kita itu sebagai sesuatu yang tetap atau sesuatu yang bisa tumbuh, itu punya konsekuensi yang luas banget. Konsekuensinya nggak cuma terbatas di motivasi atau cara kita belajar, tapi secara signifikan ngebentuk tujuan hidup yang kita kejar. Dan kombinasi spesifik dari megang keyakinan tetap, si teori entitas tadi, dan secara dominan ngejar validasi atau tujuan performa, itu ternyata bikin kita secara signifikan lebih rentan. Rentan terhadap apa? Ya rentan kena pukulan telak di harga diri kita, dan yang lebih serius, rentan ngalamin pola pikir dan reaksi emosional yang mirip sama gejala depresi. Terutama pas kita dihadapkan sama kejadian negatif atau kegagalan, sesuatu yang, ya, pasti kita semua alamin lah dalam hidup. Ini bukan cuma soal mikir positif aja loh ya, tapi tentang gimana struktur keyakinan kita secara fundamental itu ngebentuk kerentanan atau malah ketahanan psikologis kita. Konsep harga diri kontingen tadi juga jadi kunci di sini. Menggantungkan seluruh perasaan berharga kita ke kesuksesan dari luar itu kayak jebakan. Jebakan yang bikin kita secara emosional rapuh dan terus-terusan ngerasa kurang, selalu ngejar validasi berikutnya. Mengingat betapa dalamnya ya pengaruh keyakinan implisit ini, teori entitas versus teori pertambahan tadi, terhadap respons emosional kita, bahkan sampai bisa nyerupain pola depresi pas ngadepin kesulitan, ini munculin satu pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan.
Seberapa besar sih kendali yang sebenarnya kita punya atas ketahanan emosional kita sendiri? Kalau keyakinan-keyakinan ini, kayak yang ditunjukin riset Dweck lebih lanjut di bukunya, ternyata nggak sepenuhnya tetap kalau mereka bisa dipelajari, dipengaruhi, bahkan diubah lewat intervensi atau kesadaran diri. Mungkinkah kita bisa secara sadar membangun ketahanan kita? Bisakah kita dengan mulai secara jujur periksa keyakinan inti kita soal potensi perubahan diri, menantangnya, dan mungkin pelan-pelan menggesernya ke arah pola pikir pertumbuhan? Bisa nggak sih kita benar-benar nyiptain fondasi emosional yang lebih kokoh buat ngadepin badai kehidupan? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam.